Padahal saya menyebut pengobatan Ibu Ida Dayak itu biasa aja karena saya udah menemukannya kayak gitu banyak. Jelas-jelas ini bukan kesalahpahaman, ini adalah jelas Marcel telah melakukan kesalahan, begitu aja. Oh gitu. Ya, jadi cukup 3, minta maaf, sudah melakukan hukum adat dan tidak mengulangi. 3 itu aja. Seolah-olah menantang, tanda petik begitu ya, kemampuan orang Dayak karena dikaitkan dengan masalah pengobatan Ida Dayak, seperti itu. Nggak ada hubungannya sama Ida Dayak, nggak ada ini. Dewan Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional juga nggak ada hubungannya sama Ida Dayak. Dan ini sah, artinya kesalahan Marcel semuanya itu udah dibersihkan, udah dicuci, udah habis semua, nggak ada pergi persoalan. Tidak boleh ada lagi orang yang mengungkit dan sebagainya. Ini selesai, berdamai namanya. Kita berdamai. Jadi inti hukum adat itu adalah menciptakan kedamaian. Ya, tentunya dengan adanya ini, jadi juga bisa memberi pembelajaran baru saya agar lebih jaga-jaga dalam berkata-kata. Heboh, sanksi adat Dayak resmi dijatuhkan kepada Marcel Radival alias pesulap merah lantaran sejumlah orang dari suku Dayak merasa tersinggung. Tensi panas antara Marcel Radival dengan tokoh masyarakat suku Dayak memuncak saat Marcel enggan mengakui pernyataannya yang sempat meragukan keilmuan pengobatan Ida Dayak yang sempat viral. Tak berselang lama dari hukum adat Dayak yang sempat ia jalani, Marcel kembali muncul dan secara terang-terangan mengaku dirinya sangat dirugikan. Lantas, seperti apa sebenarnya proses sidang hukum adat Dayak yang Marcel terima? Dan bagaimana pula perang panas yang terjadi antara Marcel dan para tokoh suku Dayak sebelum semua berakhir damai? Akankah ada babak baru yang tersaji antara pesulap merah dengan para pemangku adat Dayak? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama pesulap merah belakangan menyedot perhatian publik usai menyenggol sosok Ida Dayak yang sedang viral atas metode pengobatannya yang dianggap sebagian orang unik. Ya, imbas dari hal tersebut, pemilik nama asli Marcel Radival itu kini nyatanya harus menelan sanksi hukum adat Dayak lantaran dinilai bersalah dan membuat warga suku Dayak murka. Seperti diketahui, Marcel Radival pun akhirnya menjalani sidang adat Dayak di Anjungan, Kalimantan Barat, Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya pada Sabtu 6 Mei 2023 lalu. Prosesi sidang adat Dayak itu sempat berjalan alot, lantaran Marcel tetap bersikukuh bahwa perkataan yang ia lontarkan hanyalah sebuah kesalahpahaman. Kendati begitu, salah satu tokoh suku Dayak yang tak terima pun langsung membentak dan menegaskan jika Marcel benar-benar bersalah dan diduga sengaja menantang suku etnis dan dukun Dayak. Kendati demikian, Marcel akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas ketidaksengajaan yang ia lakukan. Lantas, seperti apa perasaan Marcel usai memberanikan diri untuk menemui Dewan Adat Dayak atau DAD? Dan apakah yang menjadi pemicu tokoh adat Dayak sampai akhirnya murka terhadap sikap Marcel? Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan? Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin? Ya, kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat. Justru saya jadi senang ya bahwa
lebih menerangkan bahwa yang saya bahas di channel saya tidak pernah menyinggung adat ataupun budaya tertentu. Jadi ini bisa lebih meluruskan dan menegaskan. Jelas ini bukan kesalahpahaman, ini adalah jelas Marcel telah melakukan kesalahan, begitu aja. Oh, gitu. Ya, jadi cukup 3, minta maaf, sudah melakukan hukum adat dan tidak mengulangi. 3 itu aja. Dengan adanya ini, jadi Minta maaf. iya betul. Jadi betul seperti yang tadi saya bilang di awal, ya seperti yang saya bilang di awal bahwa ini adalah permintaan maaf, adat untuk permintaan maaf atas timbulnya kesalahpahaman di. Yang salah paham, apa salah? Dengan adanya ini, jadi juga bisa memberi pembelajaran baru saya agar lebih jaga-jaga dalam berkata-kata. Ya meluruskan tujuan saya sebenarnya ngarahnya kemana sih? Mungkin kan banyak yang bukan penonton saya ke-skipnya di situ sih karena kebawa emosi kemarin bikin video yang ngebahas hoax terkait Ibu Ida Dayak dan saya. Kebawa emosi akhirnya keceplosan, nggak kepikiran kalau nggak semua masyarakat Indonesia penonton saya lama gitu. Jadi nggak paham tujuan saya, arah omongan saya kemana. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman dan ada yang menganggap itu menantang suku. Pas saya dengerin sih, iya juga sih, saya baru ngeh, oh iya juga sih nih kalau bukan penonton saya pasti ngiranya nih nantang suku nih gitu. Makanya saya minta maaf sama orang-orang yang menganggap saya salah. Iya betul, ya udah, saya betul masih kurang menjaga kata-kata lah. Buntut dari meragukan keilmuan suku Dayak, rupanya membuat sejumlah orang dari suku Dayak merasa tersinggung, bahkan sampai ingin menemui Marcel. Kendati tak ingin masalah tersebut berlarut-larut, Dewan Adat Dayak akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia diketahui Dewan Adat Dayak atau DAD memberi panggilan khusus terhadap Marcel untuk menjalani serangkaian proses sidang hukum adat Dayak. Setelah Marcel bersedia hadir, sidang tersebut pun akhirnya dapat dijalankan. Berbagai perlengkapan prosesi nampak secara gamblang. Menurut Dewan Adat Dayak, beratnya sanksi yang diterima tergantung dengan besaran dan tinggi guci yang digunakan dalam prosesi tersebut. Dan pada sanksi yang diterima Marcel sendiri terbilang ringan karena guci yang digunakan cenderung lebih kecil dan tidak terlalu tinggi. Setelah selesai melaksanakan proses hukum adat Dayak tersebut, polemik yang dibuat oleh Marcel akhirnya mencapai kata perdamaian. Lantas, seperti apa penjabaran tentang prosesi sidang hukum adat Dayak yang dijalani oleh Marcel kemarin? Dan seperti apa pula proses perdamaian Marcel dengan para Dewan Adat Dayak tersebut? 2, 4, 5, 6, 7 lihatnya kita, pamanya kita baju bata aku nang baru ya kita bahwa pada harinya kami yang muka ada pamacah nang ada bamolot kita pama baju bata yang para sebanyu kak semua nang ada. Sini ya, dari situ Pak Timan. Perdamaian. Amin, amin. Marcel datang ke kantor kita. Kita ada kantor di daerah Tebet, kantor Majelis Adat Dayak Nasional, sekaligus juga kantor Dewan Adat Dayak. Jadi Dewan Adat Dayak itu ada di provinsi di Kalimantan dan ada di kabupaten kota. Nah, kemudian dinaungin tingkat nasional itu namanya Majelis Adat Dayak Nasional. Nah, atas undangan kita, Saudara Marcel ini hadir dan mengklarifikasi, menjelaskan apa maksud pernyataan beliau itu. Untuk meredam kemarahan warga Dayak di seantero Kalimantan, bahkan di luar Kalimantan juga,
salah satu tuntutan saudara-saudara kita itu adalah untuk meminta maaf dari Marcel ini, dan Marcel bersedia. Itu sanksi adatnya menyiapkan guci 6, terus ada apa, kepercayaan adat ada angka 7 apa gitu, 777.777 gitu-gitulah. Sama kemarin babon, ada ayam juga, buat itu kayak buat makan-makan di sana sih. Kayak kemarin ada kue cucur sama apa ya, lemang. Jadi makanan khas Kalimantan gitu. Jadi buat makan-makan di sana, dan kita makan bareng juga. Saya makan lemang, yang halal bagi saya makan. Yang non halal saya nggak makan gitu. Persyaratan ini tentu sesuai dengan adat Dayak kalau acara ini dilaksanakan di daerah. Karena ini kejadiannya adalah di Jakarta, dan kita di Jakarta ini ada Temanggung juga, atau Damang istilahnya kalau di Kalimantan Tengah itu, maka kita lakukan prosesi ini di Jakarta. Jadi tidak ada lagi yang harus kita ributkan atau kita permasalahkan. Marcel ini sebuah contoh. Dia merasa bersalah, dia mau datang ke DAD. Dia mengaku bersalah, dia membuat pernyataan, dia permohonan maaf, baik melalui video maupun buat surat pernyataan. Bentuknya dalam bentuk sanksi adat, selesai. Ini 6 tahun. Artinya ini adat yang diberikan ini sudah adat yang diakui. Dan ini sah. Artinya kesalahan Marcel semuanya itu sudah dibersihkan, sudah dicuci, sudah habis semua, tidak ada pergi persoalan. Tidak boleh ada lagi orang yang mengungkit dan sebagainya. Ini selesai, berdamai namanya. Kita berdamai. Jadi inti hukum adat itu adalah menciptakan kedamaian. Saya berharap, ya bersyukur juga untuk Marcel bisa datang, bahwa belajarlah dari pengalaman. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Marcel adalah bagian daripada saudara, masyarakat Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Belum berselang lama dari perdamaian, Marcel kembali hadir bak membawa gebrakan yang cukup mengejutkan. Pasalnya, baru-baru ini Marcel dengan gamblang mengungkapkan jika buntut kisruh yang baru saja ia lalui itu ternyata sangat berdampak hingga merugikan dirinya. Ya, Marcel kembali bersikukuh bahwa proses sidang hukum adat Dayak yang ia jalani kemarin karena dianggap menentang suku daerah, bukan karena menyinggung pengobatan Ida Dayak. Lantas, seperti apa ungkapan yang dilontarkan Marcel? Dan apa yang memicu Marcel kembali membuka tabir baru dari permasalahannya yang baru berakhir damai tersebut? Benarkah Marcel sengaja ingin membuat sensasi baru? Nggak ada hubungannya sama Ida Dayak. Nggak ada ini. Dewan Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional juga nggak ada hubungannya sama Ida Dayak. Jadi yang kemarin itu, sanksi adatnya itu karena ucapan saya yang terkesan menantang suku. Kata-kata yang saya meniru komentar netizen, yang ketika saya bahas dukun, pasti ngarahinnya selalu, kalau nggak percaya datang lu ke Kalimantan, kalau nggak percaya datang lu ke Dayak, kalau nggak percaya datang lu ke Banyuwangi, kalau nggak percaya datang lu ke Banten, dan nyebutin daerah-daerah lainnya. Cuma pada saat kemarin, waktu bahas Ibu Ida Dayak, saya bahas nyebutnya Kalimantan dan Dayak aja. Nah itu dianggapnya menantang suku. Sebenarnya yang saya tantang kan perdukunan gitu loh. Ya tentunya sangat merugikan saya, luar biasa merugikan sekali. Tapi ya kalau saya pribadi, saya cukup menyampaikan sekali aja pernyataan tentang faktanya kayak gimana. Saya nggak pernah menyebut Ibu Ida Dayak dukun. Itu kan hoax-hoax yang beredar tuh. Wah pesulap merah menyebut Ibu Ida Dayak dukun. Wah pesulap merah tuh meragukan kekuatan Ibu Ida Dayak. Enggak. Padahal saya menyebut pengobatan Ibu Ida Dayak itu biasa aja karena saya udah menemukan yang kayak gitu banyak. Kalau saya sih jalur hukum, saya pribadi sejujurnya nggak ngerti hukum-hukuman. Dan tujuan saya dari awal nggak main hukum-hukuman. Itu sekali lagi pertanggungjawaban saya nanti cuma ke Allah Azza wa Jalla. Ketika kesalahpahaman ini terjadi, yang perlu saya lakukan adalah nge-share faktanya seperti apa. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.